Di sini saya akan merangkum materi sadar anti korupsi. Sadar anti korupsi memiliki 5 submateri, diantaranya dampak, perilaku, dan tindak pidana korupsi, pengertian korupsi, tindak pidana korupsi, niat, semangat, dan komitmen anti korupsi, dan yang terakhir, Indonesia bebas dari korupsi. Untuk submateri yang pertama itu dampak, perilaku, dan tindak pidana korupsi. Sebenarnya, kehidupan ini telah diciptakan dengan penuh harmoni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semua berjalan sesuai dengan orbitnya. Ketika sesuatu mengalami penyimpangan, maka terjadi kerusakan di muka bumi itu. Nah, korupsi merupakan masalah kehidupan yang dampak dan bahayanya dapat berpengaruh dalam jangka panjang dan dapat merusak kehidupan. Nah, berikut ada contoh-contoh kerusakan akibat dampak dari tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerusakan hutan atau lingkungan. Yang kedua, bangunan yang cepat rusak. Yang ketiga, penegakan hukum yang tidak dapat tegak dan berlaku adil. Yang keempat, layanan yang lama, sulit, dan birokrasinya panjang. Dan yang terakhir, negara dengan sumber daya alam yang melimpah namun tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk submateri yang kedua yaitu pengertian korupsi. Nah, korupsi itu sebenarnya datang dari bahasa Latin yang artinya yaitu corruption, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Sehingga korupsi dapat diartikan dengan kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan dan berdampak dalam jangka panjang. Dan untuk materi yang ketiga yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana itu sendiri adalah suatu perubahan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto UU Nomor 20 Tahun 2021, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Di antaranya ada kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, ada pemerasan, ada perbuatan curang, ada penggelapan dalam jabatan, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir yaitu untuk submateri yang keempat yaitu niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Kita mulai dari niat. Niat anti korupsi harus ditanamkan dalam diri sendiri karena dampak korupsi itu tidak hanya merusak hubungan sama tetapi juga merusak hubungan kita dengan Tuhan kita. Nah, untuk yang kedua yaitu semangat anti korupsi. Semangat anti korupsi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk berpegang teguh pada nilai integritas dalam bekerja. Setelah ada niat, maka timbullah semangat untuk menolak segala hal yang berhubungan dengan korupsi. Untuk yang ketiga, yaitu komitmen anti korupsi. Nah, setelah tercapainya kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Untuk yang keempat yaitu nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi itu ada 9, diantara jujur, peduli, mandiri, bertanggung jawab, dan lain halnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu Indonesia bebas dari korupsi. Nah, dengan meningkatkan level komitmen dan budaya integritas yang tinggi, akan memudahkan untuk mendapatkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi. Korupsi yang dapat dikendalikan merupakan hasil dari tercapainya integritas nasional dan wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang berintegritas atau yang disebut dengan tunas integritas. Nah, di sini ada konsep SIN atau sistem integritas nasional. Di antaranya ada input, ada proses, ada output, ada outcome, di mana kondisi nasional yang proses korupsinya dapat terkendali, dan yang terakhir yaitu impact atau tujuan nasional yang tercapai. Untuk tugas individu yang kedua yaitu implementasi nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Nah, nilai-nilai tersebut diantaranya yang pertama itu jujur. Jujur ini dapat diimplementasikan dengan cara membuat laporan tugas sesuai dengan fakta tanpa mengada-ada. Untuk nilai yang kedua itu peduli. Peduli dapat diimplementasikan dengan cara membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan. Misalkan pada saat ini dalam pengisian PDM ASN menggunakan aplikasi MySAPK. Nilai selanjutnya itu mandiri. Mandiri diimplementasikan dengan cara mampu membuat perangkat pembelajaran sendiri seperti membuat RPP sendiri. Untuk nilai yang keempat itu disiplin. Disiplin diimplementasikan dengan cara datang dan pulang
dari sekolah tepat pada waktunya. Dan nilai yang kelima itu tanggung jawab. Ini dapat diimplementasikan dengan cara memelihara dan menjaga aset sekolah dengan baik, menyimpan aset-aset tersebut di tempatnya. Selanjutnya itu kerja keras. Kerja keras ini dapat diimplementasikan dengan cara mendidik siswa agar tercapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Dan dasar anti korupsi yang ketujuh yaitu sederhana. Ini contohnya yaitu menggunakan pakaian dan atribut sesuai dengan aturan yang ada. Nilai yang ke-8 yaitu berani. Ini berani dapat ditunjukkan pada saat pandemi saat ini dengan seperti contoh menegur rekan kerja yang tidak mengenakan masker atau lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Untuk yang ke-9 itu adil. Ini dapat dilakukan dengan tidak memihak atau diskriminasi pada setiap kesempatan, misalkan dalam pemberian nilai kepada siswa, dalam rapat, dan lainnya.